Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena korsleting listrik, sebuah rumah di Tasangka, Kota Jayapura ludes terbakar. Main hakim sendiri terhadap 2 orang saat kebakaran, 4 pemuda diringkus polisi. Pasokan beras dari petani minim, harga beras di Merauke kembali melonjak. Kebakaran menghanguskan salah satu rumah di Kelurahan Tasangka, Kota Jayapura. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1 siang saat warga sedang beraktivitas. Diduga kebakaran karena korsleting listrik. Warga yang panik langsung memadamkan api dengan peralatan seadanya agar tidak merembet ke rumah lainnya karena bangunan semi permanen. 3 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura datang membantu warga memadamkan api. Yang menimpa satu buah rumah, kami mendengar informasi di jam 13.57 WIB dan kemudian kami menurunkan 3 armada damkar yang terbagi di 2 titik. 1 titik persis di belakang kantor Yuti, kemudian 1 titik lagi kami tempatkan 2 kendaraan. Untuk sementara penyebab kebakaran belum dapat kami ketahui karena masih dalam proses penyidikan oleh pihak berwajib. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun rumah serta sebagian barang berharga ludes terbakar hingga kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kebakaran. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polresta Jayapura Kota meringkus 4 orang yang bertindak main hakim sendiri saat kebakaran melanda Pasar Yotefa beberapa waktu lalu. Satuan Resmob Numbai Polresta Jayapura Kota menangkap 4 pelaku di rumah mereka masing-masing, yaitu di seputaran Pasar Yotefa dan Kali Acai. Akibat pengeroyokan ini, 2 orang menderita luka-luka. Kedua korban dikeroyok di sekitar lokasi kebakaran, yaitu di depan Hotel Bunga dan dalam Pasar Yotefa. Saat ini polisi masih memeriksa keempat tersangka beserta korban dan rekaman video. 2 korban tersebut kita melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa kurang lebih ada 10 saksi yang kita periksa. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan juga petunjuk-petunjuk yang kita dapat, yang didukung oleh warga masyarakat dan juga didukung video-video dari rekaman CCTV, kita bisa mengungkap kepada 4 pelaku yang ada di hadapan rekan-rekan. Dari 4 pelaku ini tentunya akan berkembang karena tidak hanya 4 pelaku tersebut. Kita terapkan di pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan. Akibat perbuatannya, para pelaku diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Mahasiswa dan pengemudi ojek daring berunjuk rasa memprotes PT Telkom yang dianggap bertanggung jawab putusnya jaringan internet sejak 4 Januari silam. Pengemudi ojek daring yang paling terpuruk. Akibat jaringan internet yang tidak berfungsi, praktis mereka tidak bisa mencari uang karena mereka beroperasi 100% mengandalkan jaringan internet. Mereka putus asa dan hanya bisa mengeluh sambil berharap PT Telkom bisa segera memulihkan jaringan internet. Mencari nafkah sebagai gojek. Tidak ada pekerjaan lain, Bapak. Apakah Bapak tidak punya hati nurani? Bapak punya hati nurani. Lihat saya, jangan tuduh-tuduh.
Saya tidak suka. Lihat saya bicara. Bapak punya nurani kan tidak? Apakah Bapak mau jadi pengkhianat? Apakah Bapak mau jadi Yudas? Bapak tahu Yudas itu pengkhianat. Kami setiap hari sampai sekarang, dulu nanti 3 bulan itu masih bisa telepon biasa. Sekarang ini sangat susah, bahkan Gojek itu untuk dapat 30.000 itu susah, Pak. Pak, hati nurani di mana, Pak? Bapak punya anak istri kan? Bapak digaji besar. Kami sebagai penikmat pelayan Bapak tidak bisa maksimalkan. Apakah sekarang sama tanya teman-teman, kita tanya sama-sama, apakah Bapak ada kontrak dengan pemerintah? Manajemen PT Telkom sejauh ini berusaha memperbaiki jaringan internet yang rusak. Namun PT Telkom tidak bisa menjamin jaringan internet akan segera pulih dalam waktu dekat. Paling lambat, Telkom menjanjikan jaringan akan pulih sekitar awal Februari. Sejak tanggal 4 Januari, jaringan internet di Merauke mati. Warga resah karena mereka tidak bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi. PT Telkom adalah satu-satunya perusahaan yang menyediakan layanan internet dan telepon di Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.